Dan sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, saya mengundang salah satu direksi dari AdIns untuk menyapa para rekan-rekan sekalian dan memberikan kata sambutan. Untuk itu, kepada Bapak Johnson, kami persilahkan. Terima kasih, Andra. Ya, selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Ya, pertama, saya mau terima kasih dulu buat Pak Yudi dan Pak Allen dan juga Pak Ali dari AdIn yang bersedia jadi pembicara kita hari ini. Jadi sebenarnya sejak tahun lalu itu sebenarnya AdIn itu sudah merencanakan di tahun ini itu kita akan melakukan seminar buat multi-finance. Karena di tahun ini itu AdIn itu udah berulang tahun ke-20. Cuman memang nggak disangka di awal tahun ini kita semua mengalami COVID-19 ini, sehingga jadi memaksa kita itu harus bekerja di rumah, terus nggak boleh ngumpul-ngumpul gitu. Jadi makanya hari ini kita ubah formatnya sedikit menjadi sharing secara online. Jadi topik yang diangkat hari ini sebenarnya menarik. Jadi intinya itu adalah ya bagaimana kita bisa tetap ya produktif dan efektif untuk ya selama work from home ini. Hal ini penting karena prediksinya itu work from home ini bakal panjang. Awalnya sekitar di April, geser ke Mei, ke Juni. Nah, tapi belakangan bahkan saat ini itu perusahaan besar itu seperti Google, Facebook, mereka itu sudah menyiapkan diri untuk work from home itu sampai tahun depan. Jadi kalau AdIn sendiri sebenarnya sejak di pertengahan Maret itu kita sudah melakukan work from home full 100%. Dan ya jujur aja waktu di awal itu quite challenging. Karena biasanya kan ketemu gitu, ketika bahas sesuatu itu ketemu, diskusi, semua lebih lancar. Tiba-tiba semua itu harus secara online. Di sana ada penyesuaian lah. Dan apalagi selain COVID ini, AdIn sendiri kami juga mengalami namanya badai regulasi. Jadi karena ada banyak regulasi dari OJK dan segala macam, sehingga menuntut kami itu harus bekerja ekstra dan untuk memenuhi tuntutan target waktu. Jadi kita harus mengubah core system kita dan mendeliver ke 30-an klien multi-finance kita secara dalam waktu yang bersamaan. Jadi ya menjadi challenging. Cuman bervariasi. Ya, dan apalagi bervariasi nih, karena setiap multi-finance itu transaksinya itu berbeda. Kemarin itu ada beberapa variasi harus kita sesuaikan. Sehingga ya kami itu harus melakukan banyak perubahan di tengah-tengah work from home. Kita harus melakukan perubahan dari sisi koordinasi, cara kerja, komunikasi, dan segala macam. Ya, so far sih setelah 2 bulan ini, ya kita sudah berhasil menyesuaikan diri. Nah, maka dari itu, jadi hari ini kita juga pengen coba share dari sisi kami, nanti Ali yang akan bawain, ya kira-kira apa yang kami lakukan, perubahan apa yang kami lakukan, dan juga nanti Pak Yudi dan Pak Allen juga akan share dari sisi mereka, yang mereka lakukan dari sisi multi-finance, perubahan seperti apa. Kita berharap sih hari ini, acara sharing ini nanti kita bisa saling belajar, semua peserta ini kita bisa saling belajar, sehingga setiap kita bisa menjadi lebih produktif dan efektif semasa work from home ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Johnson atas kata sambutannya, sungguh luar biasa. Jadi kita sempat sharing juga ya, kalau AdIn ini sudah melakukan work from home semenjak dari pertengahan Maret. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu dan juga nanti kepada seluruh rekan-rekan, jika ingin bertanya, bisa nanti langsung ketik di kolom chat dan kita akan membahas pertanyaannya setelah sesi pembicara selesai. Ya, langsung saja kita masuk ke pembicara pertama kita. Mulai dari topik yang ringan, tapi penting, ini mengenai bagaimana cara setiap atasan atau para tim leader untuk bisa memastikan bahwa anak buahnya tersebut itu bekerja dengan maksimal meskipun dalam kondisi work from home. Untuk itu, langsung saja kita sambut pembicara pertama kita, yaitu Bapak Ali Nagasaputra dari AdIn. Silahkan, Bapak Ali. Ya, terima kasih, Andra. Selamat sore, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Ali Nagasaputra sebagai IT Business Unit Head dari PT Adi Cipta Inovasi Teknologi. Ya, untuk topik kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai strategi monitoring terhadap kinerja tim selama work from home. Langsung saja saya mulai.
Jadi ini saya mau sharingkan beberapa tema yang sudah saya baca dari berbagai artikel yang ternyata work from home itu sudah akan menjadi new normal. Itu masih tanda tanya sih. Atau apakah ini akan merubah secara workplace, secara forever gitu, apa selamanya akan berubah seperti ini. Kemudian juga ada berita yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Johnson mengenai Google dan Facebook yang akan memperpanjang work from home policy mereka hingga 2021. Dan yang berita terbaru yang saya dapatkan adalah Twitter akan membuat policy work from home indefinitely, benar-benar nggak ada waktu, batasan waktu. Dan ini yang di sebelah kiri bawah, ini adalah salah satu company security yang saya barusan ikut webinarnya. Dia juga sudah membahas work from home menjadi suatu the new normal gitu. Berarti menjadi suatu cara kerja yang baru dari sisi kita. Kemudian selanjutnya lagi adalah bagaimana kita bisa menghadapinya ini semua itu. Kalau ini semua akan menjadi the new normal. Memang pekerjaan sehari-hari sudah bukan lagi work from office, tapi sudah menjadi work from home. Secara data yang saya dapat dari Gulf Talent, 54% company belum siap terhadap hal seperti ini. Dan berdasarkan data yang ada di Tokyo, 54% juga belum ready terhadap work from home. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan mempersiapkan diri mulai sekarang, jika belum siap, sudah mulai prepare mulai sekarang, supaya bisa menghadapi era yang baru ini. Kemudian selanjutnya adalah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau buka beberapa data statistik yang saya dapatkan juga dari internet, efek-efek negatif dari work from home. Seperti 62% akan memberikan dampak social isolating, di mana employee kita bisa jadi akan merasa tersingkirkan, akan merasa tersisihkan, karena mereka selalu hidup sendirian di dalam rumah. Selanjutnya adalah mengenai kolaborasi. Kolaborasi secara 38% mengalami penurunan dengan adanya work from home. Kemudian ada lagi mengenai lifestyle, bisa perubahan lifestyle 21%. Dan juga konflik di keluarga yang selama ini tidak terjadi, bisa terjadi 53%. Terjadi konflik keluarga, karena setiap hari ketemu dengan istri mungkin. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai security. 76% security disebabkan oleh financial motivated, ya, karena keuangan, karena kondisi uang. Nah, dan itu 87% bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bisa jadi dalam waktu 1 menit, 2 menit, atau bisa jadi dalam waktu hitungan second. Dan yang lebih parah lagi, 68% kondisi seperti ini tidak diketahui. Jadi kita kecurian data kita nggak ketahui ini. Bagaimana ini dengan jika terjadi dengan data company? Yang lebih parahnya lagi, akhirnya terkena ransomware. Next-nya lagi adalah mengenai data statistik lain yang saya dapatkan dari Kaspersky. Ini yang saya mau tekankan hanya beberapa saja. Ini karena banyak sekali sebetulnya ini data-data statistik ini. Yang paling itu 73% tidak aware terhadap IT security. Nah, ini hal yang sangat bahaya yang perlu kita perhatikan dan kita perlu pertimbangkan dalam menjalankan work from home supaya semuanya itu tidak menjadi isu di kemudian hari. Nah, dalam melaksanakan work from home sendiri, itu ada 4 area yang perlu kita pertimbangkan, yaitu lingkungan kerja, yang kemudian produktivitas, kolaborasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah company culture. 4 hal ini perlu kita jaga agar produktivitas di company kita tetap bisa berjalan dengan baik, dan bagaimana kita nanti untuk menggunakan tool-tool supaya bisa mendukung pekerjaan ini dengan baik. Kunci utama dalam menjalankan work from home adalah sebetulnya extra patience, karena banyak sekali distorsi yang ada di rumah, seperti technical difficulty, misalkan koneksi putus-putus, suara putus-putus seperti itu, atau gangguan dari kids dan pets gitu. Atau misalkan disarray at first, ya kira-kira seperti contohnya ngomongnya A ternyata ketangkepnya B. Ya, yang pertama adalah saya langsung masuk ke section pertama adalah mengenai habitat pekerjaan. Yang pertama adalah hal yang cukup simpel mengenai headset. Headset ini adalah alat yang penting sekali untuk membantu kita melakukan komunikasi selama work from home. Yang kedua, tempat yang tenang untuk berpikir. Tempat yang tenang maksudnya adalah tempat yang cocok untuk benar-benar melakukan pekerjaan kantor, bukan di depan TV atau lain sebagainya. Kemudian untuk koneksi internet ini yang perlu dijaga dengan baik, karena ini sekarang yang menjadi faktor paling dasar untuk bisa mensukseskan work from home ini. Yang keempat, cukup simpel, tapi air minum ini sangat membantu untuk konsentrasi gitu ya. Kalau ada iklan gitu kan, kalau orang nggak konsentrasi nabrak pintu, Anda perlu aqua. Yang selanjutnya adalah pembatasan benda-benda yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Ya, seperti yang tadi sudah sempat saya sebutkan mengenai TV. Work from home tidak bisa bekerja dengan baik jika TV selalu nyala dengan drakor-drakornya. Ya, akhirnya jadinya full nonton drakor, 50 menit, sisanya 10 menit bekerja. Dan itu pun kalau nggak bablas drakornya.
Selanjutnya adalah pembatasan mental dan cara berpikir. Yang dimaksud dengan pembatasan mental dan cara berpikir adalah ini adalah sedang bekerja, bukan berlibur. Ini sedang, meskipun tempatnya ada di rumah, tapi adalah tempat workplace yang ada di kantor kita bawa ke rumah. Bukan kita sedang bersantai di rumah sambil mengerjakan sesuatu. Bukan sebagai freelancer. Dan yang terakhir adalah ritual. Yang kami maksud dengan ritual adalah jika sebelumnya untuk pergi ke kantor kita mempersiapkan diri, mandi dulu, sikat gigi, berpakaian kerja, dan lain-lain sebagainya sebelum berangkat ke kantor, untuk bisa mensukseskan work from home, sebaiknya kita juga melakukan hal yang sama seperti ini. Sehingga di dalam mindset kita akan tertanam, saat ini saya sedang akan berangkat ke kantor, saya mengenakan pakaian kerja, dan saya siap di depan laptop. Bedanya hanya tidak ada lagi perjalanan yang berjam-jam dari rumah menuju ke kantor. Sehingga sebetulnya dengan kondisi seperti ini kita menghemat waktu. Tapi ritual ini perlu sekali supaya mindset kita selalu tertanam saat ini kita sedang ke kantor, berangkat bekerja. Next-nya adalah mengenai personal productivity. Yang pertama adalah kita harus membangun kebiasaan seperti yang namanya do not disturb gitu. Jadi jangan sampai anak, binatang peliharaan, dan lain-lain sebagainya itu bisa mengganggu kita. Atau mungkin chatting, sudah waktunya kita silent. Kalau di tempat kami menggunakan yang namanya tool Microsoft Teams sebagai alat kolaborasi utama, alat komunikasi utama di tempat kami, dengan tujuan yang lain bisa di silent. Kita benar-benar selama jam kerja fokus di Microsoft Teams saja, sehingga kolaborasi itu bisa dapat lancar terjadi, terutama jika sewaktu-waktu kita ingin menghubungi dengan staff dan atau klien. Yang selanjutnya adalah Pomodoro Units. Mungkin ini istilah yang cukup jarang didengar, dan dimaksud dengan Pomodoro Units adalah bagaimana kita secara konsentrasi manusia itu mempunyai kemampuan kira-kira 5:1 dengan pekerjaannya. Jadi dia punya waktu 5 menit misalkan untuk fokus terhadap pekerjaan dan 1 menit untuk beristirahat. Atau jika kita terapkan dalam 1 jam, berarti 50 menit fokus terhadap pekerjaan, yang 10 menit digunakan untuk relaxing, mengistirahatkan mata, olahraga sedikit. Tujuannya adalah supaya di jam-jam berikutnya fokus tetap bisa mendapatkan fokus yang penuh lagi. Dan yang terakhir adalah mengenai goal setting. Goal setting ini penting sekali dalam menentukan pekerjaan-pekerjaan harian, baik itu goal harian, baik itu tim goal, baik itu goal mingguan maupun goal bulanan. Dengan tujuan seperti ini, akhirnya pekerjaan di rumah itu bisa dilakukan benar-benar sesuai target yang diinginkan. Ada target yang ingin dicapai. Next-nya adalah mengenai kolaborasi dan team productivity. Nah, di sini kami menggunakan 3 hal, yaitu sharing status, stand up, dan check-in. Sharing status itu adalah kami dengan tim-tim kami melakukan sharing status secara rutin. Misalkan sekarang di jam 9.00 sedang mengerjakan A, di jam 9.30 sedang mengerjakan B, dan lain seterusnya sampai jam kerja berakhir. Sehingga dengan demikian, dari sisi semua tim yang ada mengetahui kondisi, oh saat ini dia sedang mengerjakan apa, dan saya sewaktunya untuk mengerjakan apa jika pekerjaan itu saling berhubungan. Yang selanjutnya adalah stand up. Stand up ini adalah yang kami lakukan pada umumnya di pagi hari. Di pagi hari kami akan saling menyebutkan di dalam meeting. Hari ini saya akan mengerjakan A, B, C. Ya, jadi meeting yang singkat sekali untuk memberikan update saya akan melakukan apa buat to-do list kita. Dan yang sore hari kita melakukan check-in. Check-in itu adalah apa yang sudah kita tadi janji kita kerjakan, kita laporkan di sore hari. Ya, sehingga jika ada isu, mungkin to-do list yang di hari ini bisa dibawa besok, di carry forward gitu. Atau jika sudah selesai tinggal di review, selesai tutup meeting di sore hari dan pekerjaan itu selesai di hari itu. Yang terakhir adalah yang mungkin cukup sulit, yaitu membawa culture company dan companionship. Ya, membawa culture mungkin itu jika dilakukan di work from office itu mungkin cukup gampang susah. Tapi jika ini sudah menjadi work from home, tentu membawa company culture ke rumah itu hal yang cukup susah. Karena di rumah bukan hanya si employee itu sendiri yang ada, tapi otomatis juga ada anggota keluarganya. Dan juga karyawan seperti yang tadi sudah saya sebutkan secara di statistik, itu karyawan bisa dengan mudah merasa terisolasi, terutama untuk mungkin karyawan yang introvert, mungkin seperti itu. Ini kita harus pertimbangkan hal kayak ginian, jika mereka akan merasa tersisih, tentunya semangat kerjanya akan turun. Dan yang selanjutnya adalah fleksibilitas waktu kerja. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah merasakan, wah dengan namanya work from home ini kok kayaknya jam kerja saya menjadi nggak lagi 8+1 ya, tapi menjadi 12 jam atau menjadi 7x12 jam. Ini karena adalah efek dari work from home. Nah, selanjutnya apa yang harus kita atasi
gitu kan. Nah, yang pertama adalah kita harus membangun namanya kepercayaan. Kepercayaan terhadap tim adalah faktor yang cukup penting untuk bisa masing-masing itu bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Umumnya kalau normalnya kita bicara, saat kita diberikan kepercayaan, tentu kita akan membalas kepercayaan itu. Nah, itu yang diharapkan dari hal ini. Yang selanjutnya adalah komunikasi yang berkelanjutan. Jika di tim kami biasanya melakukan sekali-sekali kami tanya, bagaimana kesehatan, bagaimana keadaan di rumah, hal-hal yang sepele, hal yang kerasanya cuma receh doang, tapi ini akan penting sekali untuk membuat tim itu akan merasa saya ini sedang punya teman di kantor, bukan bekerja sendiri. Mungkin bisa ditanyakan juga, bagaimana, ada kesulitan nggak pekerjaannya, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Mungkin hal-hal yang seperti kita melakukan terhadap anak-anak kecil. Dan yang terakhir adalah kita harus bisa menghargai dan mengapresiasi terhadap hasil kerja, terutama pada saat check-in. Ya, pada saat check-in, saya sudah berhasil melakukan apa yang tadi saya janjikan. Kita harus apresiasi seperti itu. Mungkin dengan thank you, mungkin dengan awesome job, atau lain sebagainya. Ini akan memberikan rasa bangga terhadap mereka, sehingga besoknya dia akan memberikan hasil yang lebih lagi. Oke, selanjutnya adalah untuk konklusinya. Jadi tadi itu ada 4 hal yang perlu kita pertimbangkan mengenai lingkungan kerja. Kita harus mengencourage employee kita untuk bisa membangun lingkungan kerja dari kantor dibawa ke rumah. Jangan biarkan rumah tetap menjadi rumah, tapi benar-benar rumah diubah menjadi seolah-olah menjadi kantor. Kemudian produktivitasnya juga kita pertimbangkan, kolaborasi dan komunikasinya, dan budaya perusahaan. Nah, berikut saya akan sharingkan beberapa tool-tool yang sudah pernah kami explore, tapi tidak semuanya memang kami gunakan. Seperti untuk productivity and time tracking tool, ada Interguard, ada Viriato, ada Clockify, di mana kami menggunakan Clockify. Kemudian selanjutnya untuk remote collaboration tool, ada Slack, ada Asana, Trello, dan Microsoft 365. Kami menggunakan 365. Selanjutnya adalah video conferencing, ada Zoom seperti yang kita gunakan sekarang. Terus untuk Uber Conference, untuk Cisco Webex, dan ada 365. Kami juga menggunakan 365 untuk kebutuhan video conferencing. Berikut adalah beberapa slide-slide yang bisa saya capture dari tim saya sendiri. Ya, di sini akan kelihatan, ini yang namanya Clockify, bisa kelihatan hasil pekerjaan dalam satu hari, satu tim, berapa jam makan waktunya, di saat hari libur, oh ternyata masih ada yang bekerja juga, gitu. Dan secara detailnya dari masing-masing individu juga kelihatan pekerjaannya seperti apa. Dan next-nya adalah untuk yang di sebelah kiri ini, kami menggunakan yang namanya Yammer sebagai keluarganya Microsoft 365 untuk bisa saling berkomunikasi untuk satu company. Jadi bukan hanya terbatas ke dalam timnya itu saja. Dan ada juga kami menggunakan Microsoft Stream untuk merekam hasil meeting kami supaya untuk kedepannya bisa direview lebih lanjut. Dan untuk yang di bawah ini adalah kami gunakan untuk first liner kami seperti helpdesk, seperti solution desk, dengan tujuan adalah ini untuk absensi, untuk alat bantu absensi. Kemudian selanjutnya adalah ini mengenai yang update status. Yang update status ini tim kami melakukan update kerjaannya mereka dari waktu ke waktu. Yang sebelah kanan ini adalah bagaimana kami secara security kami mempertimbangkan, kami menggunakan SharePoint. Dengan tujuan adalah dengan SharePoint kita bisa jaga setiap data keluar masuk dan setiap prosesnya itu ada audit lognya. Dan yang keempat kami menggunakan planner. Yang ketiga kami menggunakan planner. Kami menggunakan planner adalah untuk mencatat to-do list kami dari hari ke hari, dan itu akan masuk ke dalam proses in progress atau sudah done, itu kelihatan semua di dalam planner. Ya. Dan untuk secara security kami push menggunakan domain controller kami untuk ke setiap laptop yang digunakan oleh setiap employee. Kami menggunakan yang namanya direct access. Direct access itu adalah suatu akses VPN yang seamless. Jadi kalau VPN kita harus dial, tapi dengan direct access cukup dengan adanya internet dia langsung akan terhubung ke kantor, dan policy dari kantor bisa kita push ke setiap employee kita. Sehingga security itu bisa terjaga, seperti contohnya menyalakan firewall, menyalakan Windows Defender. Kita kebetulan di sini menggunakan Windows Defender gitu. Dan untuk backupnya kami tetap menggunakan VPN secara koneksi normalnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ali Naga dari Atins. Dan sebelumnya sore ini kita kedatangan tamu spesial. Untuk itu saya ingin menyapa Bapak Suwandi Wiratno dari beliau ini merupakan Ketua APP dan juga Presiden Direktur dari CSUL Finance. Selamat sore Pak Suwandi. Halo, selamat sore Pak Suwandi. Sampai Pak Ali Naga, Pak Suwandi. Mantap. Saya pendengar aja, saya pendengar bagus. 58% konflik ya Pak ya. lanjut Andra. Thank you Pak udah join Pak. Yuk. Ya itu tadi Pak Suwandi, thank you banget Pak Suwandi udah join. Dan mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya. Ini saya lihat ada pertanyaan dari Bapak Nio Pangestu dari Adira Finance ya Pak.
Pak Nio mungkin bisa langsung bertanya, Pak. Silahkan di-unmute. Iya, terima kasih. Presentasi yang sangat menarik, disampaikan secara cukup singkat, tapi padat, bermanfaat tentunya. Ada beberapa hal yang bisa menjadi barometer terutama untuk masing-masing di perusahaan. Ini kan yang di-share adalah yang dilakukan oleh Ed-ins di kantor, bagaimana cara, metode, tantangan, dan segala macam yang dialami selama menjalankan work from home. Saya tertarik dengan 3 hal tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, kalau nggak salah ya Pak. Itu ada yang mengenai sharing status, itu untuk sharing status, kemudian ada stand up, dan kemudian ada check-in. Saya tertarik dengan yang sharing status Pak. Sharing statusnya ini menggunakan medium apa? Apakah nggak mungkin jelasnya kita pakai WhatsApp status kan Pak ya? Karena kan WhatsApp kan terpublish kemana-mana. Apakah menggunakan Microsoft Teams atau Yammer atau medium yang lainnya, Pak? Itu saja sih pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab, Pak ya. Untuk kami, untuk sharing status, kami menggunakan Microsoft Teams, Pak. Jadi setiap kali proses yang akan dilakukan oleh tim untuk masing-masing individu, mereka akan posting. Kalau kita di Teams itu kita bikin yang namanya timesheet, Pak, gitu. Jadi dia akan posting, saya sekarang sedang mengerjakan ini, saya sekarang mengerjakan ini, gitu. Jika posting itu adalah hubungannya terhadap tiket Jira kami untuk bug tracking kami, ya itu dia akan merelatekan terhadap nomor tiketnya, Pak. Jadi dia akan sebut nomor tiketnya nomor sekian, isunya sekian, saya mengerjakan apa, seperti itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, thank you, Pak. Ya, ini dia tadi sesi pertama kita dari Bapak Alinaga. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Alinaga untuk materinya, luar biasa. Dan untuk itu selanjutnya kita langsung saja ke sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Yudi Satriadi selaku GM IT dari Suzuki Finance Indonesia. Jadi infrastruktur teknologi ini adalah sebuah fondasi atau kerangka kerja yang mendukung suatu sistem atau organisasi. Sedangkan infrastruktur IT itu meliputi sumber daya fisik serta virtual yang pada pelaksanaannya mendukung arus penyimpanan, pengolahan, serta analisis data. Untuk itu langsung saja kami persilahkan Bapak Yudi Satriadi untuk membawakan materi mengenai persiapan infrastruktur IT dalam periode WFH ini. Silahkan Pak Yudi. Terima kasih Mbak Andra. Selamat sore semua teman-teman, rekan-rekan yang sudah hadir. Ya, izinkan saya untuk share materi singkat ya. Memang tadi sudah disampaikan hampir semua sesi tadi ya. Saya coba berikan beberapa mungkin semacam experience pengalaman kami dan juga beberapa yang kami ambil dari best practice. Jadi ini secara garis besar arsitektur menurut kami yang secara common dimiliki oleh teman-teman yang sudah mungkin menggunakan desain arsitektur. Otomatis pasti kita dengan basic itu internet connectivity ya, yang mungkin di beberapa tempat mungkin ada kendala-kendala. Dan dari WiFi ini otomatis dari sisi kami hanya banyak mengakses ke data center. Jadi data center itu harus kami pastikan semua akses ke sana sudah dilengkapi dengan perangkat pengaman, yaitu mulai dari VPN, ya, Virtual Private Network, dan kami memang selalu menyarankan kepada employee kami itu tidak menggunakan public internet, khususnya terutama yang bersifat sharing informasi yang mengandung informasi yang konfidensial. Dan juga di infrastruktur kami cukup sederhana, sudah ada firewall juga, ya, produk-produk yang digunakan. Dan untuk memastikan tersebut, kami juga sudah memastikan data center backup atau DRC sudah standby. Dan dengan epidemi ini, satu hal bagi kami juga cukup mengagetkan karena jujur pengalaman kami belum pernah mengalami secara masif ya harus menaruhkan work from home yang dampaknya juga harus disupport oleh IT untuk mengcover semua cabang. Terus berikutnya, nah ini yang juga yang kemarin kami siapin karena ini harus kami paparin dan kami yakinkan ke manajemen, yaitu pertama membuat aturan main ya pada orang-orang yang nanti yang di-apply untuk WFH. Nah di Suzuki Finance tidak semua employee itu akan kita berikan semacam penugasan langsung di WFH. Ada beberapa tahapan. Tahapan pertama kami 50-50, jadi 50% dari orang-orang yang ada di office itu masih stay di office, 50% ada di rumah. Lalu dengan adanya kebijakan yang sudah ditekankan ya PSBB masing-masing pemerintah daerah, kami sudah menerapkan hampir 75% WFH. Sebelum itu kami sudah melakukan koordinasi dengan divisi HR untuk membuat role for employee. Ya seperti tata cara apa yang harus mereka lakukan, mulai dari absensi, mulai dari cara reporting, mulai memastikan mereka tuh tidak berada di luar dari zona-zona yang ditentukan seperti di rumah dan setiap apapun yang mereka lakukan seperti di kantor mereka harus izin. Nah, mekanisme itu ada melalui media paling simpel pakai WhatsApp dan email segala macam.
Dan yang berikutnya adalah standarisasi dari devices. Kita tidak memperbolehkan mereka untuk menggunakan perangkat-perangkat yang tidak dibekali dengan standar keamanan. Contohnya sudah pasti ada antivirus, VPN sudah kita pastikan sudah tersedia, dan sebelum mereka WFH kami sudah melakukan tes. Ini pengalaman bagi kami yang pertama sekali, karena di Suzuki Finance memang masih ada beberapa majority yang masih menggunakan PC desktop. Nah, beberapa yang menggunakan laptop itu mungkin level-level middle management, ya, manajerial, asmen, segala macam. Nah, mungkin tidak ada kendala. Dan untuk yang penting bagi key person yang ada di beberapa divisi, terpaksa mereka juga mengharuskan mereka harus membawa komputer ke rumah, dan itu pun harus ada semacam BAST dari kami. Nah, aplikasi software, ya sekarang ini kami sudah menetapkan penggunaan aplikasi software. Kebetulan kami pakai CloudX dari Telkomsel, dan sebelumnya kami sudah trial dengan menggunakan Zoom, menggunakan Google, dan akhirnya kami merekomendasikan ke manajemen berdasarkan beberapa pertimbangan. Dan yang pasti untuk yang terakhir, Internet of Connectivity, ada beberapa employee kita yang kebetulan mereka harus kita supply semacam allowance. Karena kita ada beberapa mereka yang punya kendala di rumah, tidak punya existing connectivity, otomatis kami harus menghitung secara semacam investment, semacam allowance. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ali yang hampir banyak menyerupai apa yang kami rasakan. Ini feedback juga, ya satu sisi ada benar, ada tidak. Nanti kembali pada masing-masing organisasi yang menghitung atau mengukurnya. Productivity ada yang merasa mereka lebih fokus menggugat. Ya, contohnya IT nih, apalagi teman-teman yang berada di departemen development atau programmer. Mereka sekarang ada juga di-interrupt oleh bisnis. Jadi kalau di rumah mereka merasa lebih fokus, mereka juga orientasi pekerja udah harus ada target dan segala macam. Dan cost saving, ya mereka merasa nggak perlu lagi, Pak, saya nggak perlu antri mencari kendaraan atau bawa kendaraan, ada risiko di perjalanan macet segala macam. Dan kita memang evaluasi pengalaman-pengalaman mereka. Kita tanya untuk jadi bahan reporting kami secara reguler ke manajemen. Yang tadi saya sampaikan, ya kadang-kadang di kantor tuh banyak aja yang terdisrupt, ya. Sebenarnya di rumah pun hal sama, ya mungkin keluarga atau anak atau segala macam. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali, cukup bagus juga, ya. Kita harus memastikan punya ruangan atau tempat yang. Dan beberapa mereka juga bilang, ya mereka udah merasa benar-benar berimbang nih, karena ada yang merasa selama ini bekerja mereka nggak ada batas waktu, pulang sampai malam ada risiko dalam perjalanan pulang, masalah keamanan, keselamatan. Ini salah satu mereka merasa lebih bisa berimbang. Mereka bisa mengatur waktu pagi-pagi untuk exercise, olahraga, segala macam. Dan ya seperti yang dipaparkan, kami merasa juga nih masalah komunikasi jadi kendala. Kadang karena ini suatu era baru yang mau nggak mau ya kita harus beradaptasi. Kadang-kadang pemaparan dengan via komunikasi, kayak video calling, kadang-kadang mungkin mereka, aduh Pak, kayaknya masih ada yang nggak klop. Akhirnya mereka meminta waktu untuk datang, untuk temu, meskipun kita memperlakukan masalah local distance. Dan tentunya mereka juga komplain, wah saya harus punya konsum elektrik dan internet segala macam. Dan yang juga yang kami masih pastikan adalah masalah data. Ya, kami memang membatasi informasi yang sampai keluar, karena yang mana yang WFH ini kita juga punya kendala untuk memastikan lalu lintas data-data ini harus aman. Dan ya beberapa hal yang kita rasakan itu ya, beberapa komplain mereka, aduh lebih enak di rumah Pak, atau lebih enak di kantor. Nah ini masih dalam pembahasan kami untuk memastikan, ya tidak ada yang bisa dikatakan benar ya bahwa di rumah tuh lebih banyak benefitnya atau di kantor lebih banyak. Semuanya nanti ada masih bertimbang. Nah, seperti yang saya sampaikan, itu suatu hal yang sudah standar ya. Pastikan kan komputer yang dipakai WFH ini kita minta mereka memastikan antivirus sudah terpasang, dan media webcam sudah ada, handset seperti review secara periode waktu termasuk mingguan, dan otomatis koneksi internet itu pasti jadi fondasi kuat. Jadi ya kita sudah menggunakan VPN dan dengan data yang di-encrypt. Dan yang lain mungkin ini cuma saya ambil beberapa hal yang mungkin menjadi referensi dari teman-teman, dari audiens ini pasti macam-macam punya selera. Ini adalah beberapa top video conference yang dipergunakan, mostly ada Google, ya sekarang pakai Zoom, Microsoft Teams juga, Cisco, dan yang paling sederhana WhatsApp. Kita juga pernah menggunakan WhatsApp yang sekarang ya, person bisa call. Dan VPN juga, ini juga suatu hal yang menurut saya cukup penting yang harus dimiliki, termasuk memiliki juga semacam produk sebagai backup ya, kalau terjadi apa-apa kami harus punya backup untuk VPN. Nah, terakhir ini mengenai penyimpanan atau beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, ya file server yang harus kita simpan di storage pakai Google Drive, dan tapi jujur kami tidak sepenuhnya masih cukup tradisional yang menggunakan sharing storage, sedangkan untuk media yang lain kami belum menggunakan. Dan ini sebagai semacam referensi yang sedang kami pelajari sambil kami mungkin nanti akan jadikan satu. Saya rasa itu semacam sharing singkat dari saya. Terima kasih. Mungkin saya kembali ke Mbak Andra. Thank you Pak Yudi. Ternyata nih kalau lagi WFH gini nih, internet ini memang suatu fondasi yang penting
sekali ya Pak ya. Ya, betul. Nah, kebetulan ada pertanyaan nih Pak. Waduh, ini langsung aja nih dari Aprilia Wibowo. Mungkin Ibu April bisa langsung bertanya ke Pak Yudi. Ya, Pak Yudi, mau Ya. nanya. Ini kan di multi-finance kan masih ada posisi yang mereka harus kerja di lapangan gitu kan. Kayak ada surveyor, kolektor, sales. Nah, gimana upaya tim IT untuk bisa menjangkau si karyawan-karyawan yang harus kerja lapangan itu untuk bisa menggunakan sistem IT? Oke. Terima kasih Bu April. Iya, Pertanyaan menarik ya. Ya, saya berbagi juga karena mungkin teman-teman pasti mempunyai hal yang sama. Pertanyaan pertama yang dari manajemen tanyakan, bagaimana kesiapan IT untuk memastikan teman-teman di lapangan itu bisa terakomodir. Dalam arti kata, dengan wabah ini produktivitasnya tidak terganggu. Nah, untuk teman-teman field staff seperti teman-teman sebagai SAS atau bisa katakan CMO, itu sudah lebih dahulu kita membekali perangkat mobile yang kebetulan kita menggunakan produk solusi yang ada dari Etin ya, dan mobile survey. Dan ini cukup efektif dan memang sebelum wabah ini terjadi sudah kita pastikan mereka tidak perlu harus setor muka ke kantor dengan tagging location, mereka sudah dianggap sebagai absen di tempat. Dan untuk solusi di teman-teman di penagihan, kami juga menggunakan aplikasi yang kami bangun juga yang kami kembangkan, termasuk untuk monitoring aset, termasuk monitoring aset-aset dipakai oleh teman-teman di lapangan, pakai produk mobile device management yang kami bersama dengan pihak. Jadi sebenarnya kesiapan kami untuk mensupport teman-teman di field staff ini tidak begitu kaget ya, karena memang hal ini sudah lebih awal diterapkan. Hanya memberikan effort yang besar adalah teman-teman yang di back office bisa sampaikan. Ada yang masih kurang informasinya, Mbak Frit? Udah cukup Pak, terima kasih. Ini seperti banyak yang nanya nih ya sesi Pak Yudi ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ferdi Wijanarko. Ya, Pak Ferdi Wijanarko ini dari Sinaf ya Pak ya. Mungkin bisa langsung ditanyakan Pak Ferdi. Oke, terima kasih Mbak Andra. Halo, sore Pak Yudi. Ya, selamat sore Pak Ferdi. Ya, perkenalkan saya Ferdi Pak dari Sinaf Pak. Sebelumnya saya mau nanya juga, untuk SFI sendiri ini untuk cabang-cabangnya juga WFH nggak ya? Atau hanya head office saja Pak? Oh iya. Oke, kami selalu mengikuti informasi yang disampaikan atau yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah provinsi ya Pak. Jadi berdasarkan informasi yang kami terima dari cabang, tentu ada cabang Pekanbaru, cabang Jawa Barat yang berkantor, ada surat edaran dari gubernur, otomatis penerapan WFH itu berdasarkan surat edaran. Jadi surat edaran itu keluar, jauh-jauh hari kami sudah memprepare apa yang harus mereka lakukan. Mulai dari kita mensupport infrastruktur, penggunaan komputer atau laptop atau PC, termasuk kita melakukan trial dulu sebelum mereka melakukan WFH. Jadi secara bertahap ini akhirnya diterapkan di beberapa cabang. Tapi dalam arti kata masih ada beberapa employee di cabang yang bertugas atau standby di kantor. Tapi rasionya cukup kecil, maksimum 25% dari total employee teman-teman di cabang. Begitu. Tadi sempat disampaikan juga jika ada beberapa PC yang dibawa oleh karyawan ke rumah ya Pak ya? Iya. Nah, ini pelajaran yang berharga bagi kami ya, karena terus terang saya baru bergabung di Suzuki, saya agak kaget. Majority perangkat komputer yang digunakan oleh employee ini masih menggunakan PC desktop, ya khususnya cabang-cabang ya. Sehingga pada saat WFH ini sangat terasa kendalanya gitu terkait dengan masalah perangkat ini. Ada beberapa yang mereka masih menggunakan pengolahan data di PC. Jadi kita memang melakukan satu review. Jadi ada mekanisme yang diajukan oleh kepala cabang ke kantor pusat dan direview oleh tim security, IT security. Jadi jika memang itu dianggap penting dan perlu, otomatis komputer terpaksa dibawa. Tapi jumlahnya sangat minor, Pak. Jadi ada beberapa jumlahnya sangat minor, mereka terpaksa harus membawa PC, dan setelah satu sudah kami review, kami persiapkan. Jadi termasuk data informasinya sudah kami enkripsi. Saya mikirnya supportnya aja sih Pak. Kalau misalnya PC-nya bermasalah gitu ya secara hardware, user mungkin akan kesulitan gitu ya, misalnya harus bermasalah di level hard disk-nya atau apakah dia harus membongkar sendiri PC-nya atau bagaimana? Karena kan ketika PC sudah dibawa pulang ke rumah gitu kan, supportnya itu dari tim infrastrukturnya seperti apa, itu yang saya. Pertanyaan bagus juga. Sampai saat ini
Ya, kami bersyukur masih belum ada kendala seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa user ya. Pak, nanti bagaimana kendala kami kalau tadi perangkat PC terganggu. Jadi sebelum PC itu dibawa ke rumah, memang itu kami lakukan screening, Pak. Kami lakukan screening, kami pastikan itu berjalan mulai dari pengecekan secara standarisasi ya. Antivirus, jumlah performa PC, disk, segala macam. Jadi jika seandainya ada kendala, ya biasanya kami menggunakan local support, Pak. Meskipun local support sekarang ini agak sulit ya, tapi kami ada beberapa kerjasama dengan pihak-pihak vendor di lokal ya. Jika ada kendala-kendala perangkat yang terkait dengan masalah misalnya hard disk atau perangkatnya crash yang nggak bisa di recovery by guideline. Karena selama ini kejadian-kejadian gangguan-gangguan trouble di komputer itu kami misalnya melakukan panduan by online, bahkan by remote, satu perangkat dan troubleshoot. Tapi sampai sejauh ini kami belum menemukan kendala yang cukup fatal. Karena dari awal kami memastikan komputer dibuat adalah komputer yang layak dipakai, yang cukup punya spek yang cukup baik dan bagus. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Yudi. Mungkin itu aja dulu. Thank you, Pak. Ya, satu pertanyaan terakhir nih Pak Yudi sebelum kita ke sesi selanjutnya. Yaitu ada pertanyaan dari Bapak Pandu dari BRI Finance ya. Mungkin silahkan Pak di-unmute dulu dan langsung bertanya. Salam kenal Pak Yudi. Ya. Saya Pandu dari BRI Finance, Pak. Mau tanya terkait itu, Pak. Kan mungkin ada beberapa tempat perusahaan itu masih konvensional ya, Pak ya, terutama masalah pembayaran, butuh digital, tantangan yang basah dan lain sebagainya. Terutama terkait WiFi kan banyak PO yang harus kita keluarkan, Pak. Apakah ada pengalaman menggunakan digital signature atau gimana, Pak, terkait ini? Terima kasih, Pak. Ya, ini pertanyaan bagus sih, Pak. Ini juga bagian yang direview oleh manajemen terkait masalah support IT untuk mengantisipasi, khususnya di bagian finance dan accounting. Kami sebelumnya sudah membuat suatu edaran, Pak, yang edaran melalui tim terkait ya. Jadi dari finance itu sudah ada ketentuan. Dalam arti kata, invoice-invoice yang selama ini harus secara hard copy masuk, mereka sudah merubah ke bentuk temporer digital, Pak. Jadi itu di-scan, di-foto, di-sign, nanti mereka approval-nya by email dan approval-nya by WhatsApp yang selama ini cukup standar. Dan sejauh ini, karena ini kan kondisinya kondisi yang bersifat ini ya Pak ya, bukan bersifat kontingensi ya Pak ya, maksudnya darurat, sehingga kami terpaksa menerapkan hal-hal yang tidak common yang tadi saya sampaikan. Ya selama ini secara invoice harus ada secara fisik dan harus ada tantangan basah, ini sudah diatur dalam bentuk SOP baru yang kami amandemen, yang kami siap. Pada saat ada invoice yang datang, penagihan yang kadang-kadang juga tidak bisa langsung dieksekusi, itu dengan bentuk capture digital oleh level authorization akan di-approve melalui mekanisme workflow yang kami miliki. Jadi mereka ada aturan workflow, jadi dari mulai prepare dari level admin staff-nya sama macam masuk ke level tertentu sampai di HO itu nanti di verify berdasarkan dokumen yang dikirim by scan digital. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya, itu dia tadi sesi tanya jawab dengan Bapak Yudi Satriadi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Yudi dan terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah bertanya. Untuk itu selanjutnya kita langsung masuk saja ke sesi yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, yaitu jadi setelah kita mendengar tadi mengenai pembahasan mengenai persiapan monitoring kinerja tim dan persiapan infrastrukturnya, kini saatnya kita masuk ke pembahasan yang lebih detail. Apa sih itu? Langsung saja bersama dengan Bapak Alan Utama dari PT Chandra Sakti Utama Leasing atau yang biasa kita kenal dengan CSL Finance, kita akan mengetahui apa saja aplikasi-aplikasi pendukung yang saat ini bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas karyawan selama penerapan work from home. Dan untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Alan. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Suara saya dengar ya? Dengar, Pak. Dengar. Sore, Pak. Selamat sore. Ya ini sulitnya jadi pembicara terakhir ya, semua sudah di-cover di pembicara pertama, kedua ya sebenarnya. Tapi saya mungkin saya akan cerita sedikit pengalaman dan ya mungkin persepsi saya mengenai work from home ini. Saya akan share satu. Saya mulai ya. Jadi topik kita sore ini adalah mengenai satu pertanyaan yang cukup menarik ya, bahwa work from home apakah sama dengan libur? Ya mungkin
ada sebagian orang yang merasa bahwa dirinya saat ini sedang liburan mungkin aja. Ya contoh misalnya orang-orang yang mungkin kerjaannya tidak bisa dibawa pulang ke rumah. Contoh misalnya supir, driver, office boy, itu ya bisa jadi mereka merasa bahwa work from home itu sama dengan libur. Tapi dalam persepsi saya itu sebagai orang IT, work from home ini bukan libur. Malah work from home ini adalah saya bikin satu ini ya, singkatan kepanjangan work from home itu adalah working even faster and harder. Jadi kita itu dengan work from home, dengan adanya pandemi itu, saya merasa IT itu akan menjadi satu fungsi yang akan dibutuhkan oleh perusahaan agar bisa beroperasi secara normal even dalam kondisi yang sulit saat ini. Saya senang nih singkatannya Pak Ali. Setuju Pak. Nah, saya jadi ingat ya pengalaman saya hari pertama work from home. Jadi kalau di CSUL itu memang untuk head office itu full work from home, Pak. Jadi terakhir itu saya masuk tanggal 20 Maret. Selanjutnya kita tidak boleh diperbolehkan lagi mengunjungi kantor. Jadi sampai sekarang saya juga nggak pernah melihat kantor. Mungkin lewat CCTV aja. Nah, apa yang terjadi pada saat itu memang kita hari terakhir diputuskan tidak boleh ke kantor mulai tanggal 20, sehingga pada saat tanggal 20 malam itu tim saya itu sampai jungkir balik untuk mempersiapkan semua infrastruktur, terutama infrastruktur ya di sisi IT, VPN. Tapi kita masih beruntung sebagian itu masih sudah menggunakan, sebagian besar itu menggunakan laptop. Dan kita memang untuk yang aplikasi sebagian ya mostly itu sudah ada di cloud ya. Hanya untuk yang core system kita masih on-premise. Nah, itulah yang saya mengatakan ke tim saya bahwa ini bukan saatnya kita malah bersantai, tapi kita harus kerja itu mungkin double. Di saat-saat awal mungkin saya juga merasa bahwa kok lebih capek ya kerja sekarang bisa sampai jam 8, jam 9 gitu ya. Karena banyak sekali yang mesti diberesin. Nah, kalau pengalaman saya selama mungkin 1 bulan lebih ini, ya memang dengan tim, dengan manajemen, dengan direksi, itu kita ada satu sesi di mana kita setiap pagi kita melakukan daily meeting ya untuk mengupdate status terakhir dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi monitoring 3 ini yang menurut saya tools yang paling kita butuhkan. Ya, 1 attendance untuk reporting absensi, kemudian untuk Scrum meeting, saya sebutnya Scrum meeting, mungkin tadi Ali sebutnya stand up, kemudian planner, memantau aktivitas kerja harian dari tim yang ada di bawah saya. Saya sedikit ini attendance report ya. Jadi ini mobile app sebenarnya ini lucu, ada cerita bahwa sebenarnya ini dibikin oleh salah satu tim outsource saya. Ya, dia tim outsource itu setiap hari harus membuat daily activity, ya, daily activity yang harus dia input, kemudian dia kirimkan ke outsource, yang perusahaan outsource-nya untuk sebagai bukti tagihan ke company. Tapi dia dengan ya small things ya, kemudian dia berusaha mengeksplor bikin mobile app dan ternyata kita bisa gunakan ini nanti ke depan. Nah ini contoh reporting, dashboard dan sebagainya sudah ada. Jadi memang ini mobile apps yang dibikin secara tidak sengaja, tapi bermanfaat untuk kita semua. Jadi ini prinsipnya mungkin seperti untuk menggantikan fungsi absensi dalam kondisi work from home. Untuk yang kedua, kita secara rutin, saya bersama tim dengan direksi juga itu melakukan komunikasi secara intens tiap hari, di pagi hari dan sore hari untuk melakukan update status dari project ataupun inisiatif ataupun task yang kita miliki. Ini sebenarnya sudah saya menggunakan Microsoft Teams ya. Kemudian di samping Teams saya gunakan juga Planner. Ini tadi yang sudah disebutkan oleh Ali, sama kurang lebih cara monitoring kita. Ini adalah materi yang kita bahas setiap hari dengan tim yang ada yang melakukan kerja harian. Nah, tapi di sini saya memang menggunakan Microsoft 365, tapi bukan berarti saya ini adalah partnernya Microsoft ataupun salesnya Microsoft ya. Tapi sebenarnya saya memang terinspirasi, mungkin saya akan sharing sedikit mengenai Bill Gates, foundernya Microsoft. Jadi sebenarnya dari tahun 2015 itu mungkin Bapak Ibu juga tahu ya bahwa Bill Gates itu sebenarnya sudah memprediksi bahwa akan terjadi
pandemi penyakit yang akan menjalar ke seluruh dunia dalam waktu singkat dan akan memakan banyak korban. Ya, saat itu Microsoft kalau nggak salah baru sedang gencar-gencarnya itu ini promosi mengenai Office 365. Nah, setelah Office 365 ini sebenarnya sama fiturnya dengan Microsoft Office yang katakan on-prem gitu ya atau perpetual. Cara licensing-nya aja yang berbeda, tapi fiturnya sama. Sehingga mereka waktu itu struggle juga untuk mengkonversi, untuk memindahkan user yang sudah menggunakan Microsoft Office yang lama ke Microsoft Office 365. Tapi Microsoft waktu itu Bill Gates ya, dia merasa bahwa dia mempunyai visi ke depan bahwa memang suatu saat nanti kita harus bekerja itu mungkin dengan cara yang saat ini seperti ini. Sehingga dia akhirnya pada tahun 2017 itu dia meng-create itu tadi Teams ya, Microsoft Teams. Microsoft Teams itu dia create tahun 2017 dan dia kembangkan ekosistemnya. Ekosistemnya termasuk ada planner, kemudian ada berbagai macam tools yang ada di sana dan terintegrasi. Dan saat ini pun saya masih mengeksplor beberapa tools yang sudah include dalam Microsoft 365 seperti Power Apps, Power Automate, dan sebagainya. Nah, ini adalah visi seorang Bill Gates. Dan pada tahun 2020 ini ternyata memang apa yang dia prediksi tahun 2015 itu menjadi kenyataan. Dan boom, ya, akhirnya dia bisa memanfaatkan momentum ini. Ya, Microsoft ya dari sisi subscription juga jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, belajar dari sini memang visi seorang leader itu memang sangat dibutuhkan. Pertama ya, contoh seperti Bill Gates, dia bisa memiliki visi di mana cloud, kemudian dia akan mendukung digital transformation dan sebagainya. Itu menjadi satu solusi yang terintegrasi dan memang saat ini kita butuhkan. Sebenarnya kalau kita lihat saat ini memang ini adalah digital transformation yang dadakan. Mungkin kita sudah dengar digital transformation itu beberapa tahun belakangan, tapi ya saat ini tiba-tiba kita harus melakukannya dalam waktu singkat. Ini ada satu meme ya yang beredar di sosial media. Who led the digital transformation of your company? CEO, CTO, dan jawabannya adalah COVID-19. Nah, ini sebenarnya it's joke, tapi ya saya merasa ya bisa juga benar juga. Selama ini kita merasa bahwa going digital itu sulit gitu ya, tetapi ternyata setelah dipaksakan bisa terjadi gitu. Sehingga tinggal kita bagaimana memanage antara people, proses, dan teknologi itu seiring gitu ya. Karena sekarang bisa jadi teknologinya sudah siap, tapi secara proses dan people, orang di lapangan yang malah belum siap gitu ya, karena mereka belum mengerti. Untuk orang kota-kota besar mungkin mereka sudah siap ya, tapi untuk yang cabang di pelosok-pelosok itu mungkin mereka akan kesulitan menerima kondisi ini. Ya, ini memang satu tantangan ya ke depan, bahwa memang digital transformation itu pasti akan bergulir ya. Tadi ada yang Pak dari Pandu ya, Pak Pandu ya, menanyakan mengenai e-signature, yaitu mau nggak mau kita harus mulai ke sana gitu. Jadi kita sudah juga mulai untuk melakukan studi mengenai digital signature. Mungkin itu singkat aja dari saya, karena sebagian sudah di-cover di depan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Allen. Mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya nih. Oh, ada dari Steven. Ya, silahkan Steven di-unmute dan dinyalakan kameranya. Oke, selamat sore Pak Allen. Sore. Oke. Nah, untuk yang mengenai sektor nih Pak, dari keamanan dari aplikasi itu sendiri, saat ini kan udah banyak nih Pak aplikasi-aplikasi di luar yang membantu kita buat work from home gitu kan. Nah, tapi kan juga ada berita-berita terkait keamanannya juga tuh, yang kita sering baca di internet sekarang. Nah, kita kan juga belum bisa mampu untuk memvalidasi dengan betul lah tentang keamanan-keamanannya itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, gimana ya untuk menyikapi isu-isu yang terkait dengan keamanan selama ini? Ya, memang melihat pengalaman saya kemarin, memang security itu bisa tidak menjadi nomor satu pada saat kondisi diputuskan untuk work from home, gitu kan. Tapi sebenarnya plan security itu kan sudah ada dari sejak sebelumnya ya. Tapi masih dengan kondisi kerja yang konvensional, di mana orang masih ke kantor gitu kan. Tiba-tiba work from home, pasti ada cara treatment yang agak berbeda gitu kan. Tapi pada saat itu memang kita secara IT memang yang penting kita bisa beroperasi dulu
ya. Dan kebetulan memang sebagian user itu memang sudah menggunakan laptop dan sudah menggunakan cloud gitu ya. Jadi memang kita sambil jalan saat ini kita juga sedang mempelajari beberapa teknologi security seperti MFA, kemudian mobile device management, karena ini bisa jadi menjadi tadi new normal gitu, new way of working ya. Jadi di ke depan itu bisa kita kerja dari manapun gitu. Sehingga memang sisi security ini bisa menjadi perlu menjadi perhatian yang diutamakan. Dan mungkin shifting dari investasi perusahaan-perusahaan banking dan pembiayaan juga mulai mengarah ke sana gitu dengan adanya new way of working. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Nah, mungkin saya mau bertanya nih Pak Allen. Jadi ini fasilitas kemajuan teknologi saat ini kan menawarkan banyak sekali pilihan-pilihan aplikasi ataupun tools yang baik itu secara gratis ataupun dia berbayar. Jadi, apakah aplikasi yang ada saat ini itu sudah mampu mencakup semua divisi atau seluruh bagian yang ada di perusahaan? Dan juga kalau misalkan dia sudah mencakup semua divisi, atau belum, itu bagian apa saja sih Pak yang bisa di-cover oleh aplikasi-aplikasi yang ada saat ini? Untuk saat ini memang kondisi di perusahaan kita adalah survive mode ya. Jadi istilahnya saya berusaha mengoptimalkan dulu aplikasi-aplikasi apa yang ada agar perusahaan itu bisa berjalan secara normal. Tapi kalau saya ditanya mengenai apakah harus ada inovasi baru gitu ya pasti ada gitu. Jadi memang challenge ke depan bisnis itu makin tuntutannya juga makin kencang ya. Sehingga menurut saya tetap harus ada improvement, enhancement ya. Nah, cuman memang saat ini saya masih bertahan dengan kondisi apa yang ada gitu ya. Beberapa inisiatif project yang sifatnya meningkatkan kita punya capability itu saat ini sedang di hold memang. Tapi saya percaya harusnya masa ini bisa segera terlewati ya. Sehingga kita juga harus prepare juga beberapa inisiatif yang sifatnya itu ke regulator dan sebagainya kita tetap jalankan. Nah, untuk cabang saat ini memang yang paling banyak digunakan adalah aplikasi yang terkait dengan core system ya, di mana kita saat ini menggunakan Convince, dan sedangkan di head office itu kan memang rata-rata adalah pembuat kebijakan ya. Jadi memang harus disupport dengan tools-tools yang sifatnya itu menunjang pembuatan keputusan itu bisa dilakukan secara efektif dan cepat serta akurat. Terutama dalam kondisi yang seperti saat ini, kondisi ekonomi yang juga nggak menentu, bisnis juga slow down, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari strategic partner, dari shareholder, dari berbagai macam pihak yang harus dijawab dalam waktu cepat juga gitu. Jadi dibutuhkan tools atau aplikasi yang bisa mendukung ke sana. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Pak Allen. Mungkin itu tadi sesi tanya jawab kita dengan para pembicara kita. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Allen, materi yang luar biasa sekali dibawakan di sore hari ini. Dan sepertinya saya agak miss satu pertanyaan, yaitu ini dari Ibu Kristi. Ibu Kristi dari BFI masih ada? Ibu Kristi dari BFI? Atau soalnya tadi pertanyaannya japri ke chat saya, jadi saya baru bisa baca. Mungkin langsung saya bacain aja ya pertanyaannya ya. Ya, ini tadi pertanyaannya untuk saya bacakan saja ya. Jadi tadi kalau nggak salah, Pak Ali itu ada sebutin mengenai Clockify. Nah, bisa share nggak sih itu Pak cara makainya itu seperti apa? Kalau Kakak Bro bisa japri aja. Mungkin udah kenal dengan Pak Ali ya. Jadi ya Pak, bisa dijelasin nggak kalau misalkan mengenai mekanisme kerjanya si Clockify itu? Ya, oke. Terima kasih. Jadi yang dimaksud dengan Clockify itu adalah time tracking tool. Ya, time tracking tool itu dia akan mencatat waktu detik demi detik atas setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kita. Cara pakainya itu sama persis dengan kayak time tracker miliknya pemain catur. Jadi tinggal kita start dan stop. Dan kita tinggal masukkan deskripsi kita lagi mengerjakan apa.
Nah, yang istimewanya adalah Clockify ini bisa diintegrasikan dengan Microsoft Teams. Sehingga seperti yang tadi sudah ditanyakan, itu bagaimana kita melakukan sharing status. Nah, jadi dari Clockify, kalau di tim kami itu adalah saat si user itu melakukan start timer, si Clockify akan memberikan laporan ke Microsoft Teams yang kita masukkan ke dalam channel yang namanya timesheet tadi. Dia akan memberikan laporan si A pada jam sekian mengerjakan A. Gitu. Jadi langsung otomatis seperti itu. Nah itu kalau secara lebih detailnya mungkin akan sangat teknis ya. Mungkin bisa kita akan sharingkan secara jabri lah misalnya gitu. Karena panjang, proses memang cukup panjang. Kita ada proses integrasinya juga, ada proses untuk membentuk tim di Clockify dan membentuk tim di Microsoft Teams. Seperti itu. Mungkin. Bisa saya nanya sedikit, Ali? Iya. Mengenai Clockify. Yang Clockify itu kan ada yang versi free ya? 100% free ya? Iya. Apakah itu bisa integrate ke Teams? Bisa. Bisa ya? Bisa. Yang membedakan antara free dengan berbayar, itu cuman bagaimana kita bisa log terhadap time. Contohnya, kalau di free version, time trackernya itu setelah kita lakukan start-stop, si user itu bisa edit. Kok waktu saya cuma 5 detik, saya bikin 1 jam, itu bisa. Tapi kalau dengan yang versi berbayar, itu akan di-log. Akan di-log, jika masuknya 5 detik doang, ya sudah, akan 5 detik doang. Thank you. Iya. Ya, mungkin masih ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada ya? Yaitu dia tadi Bapak Ibu sesi kita pada hari ini. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, dan juga kami ingin terima kasih kepada para pembicara. Dan untuk itu kita akan ada sesi foto bersama. Untuk itu Bapak Ibu boleh dinyalakan kameranya, dan nanti akan dibantu oleh admin ya untuk memberikan aba-aba untuk sesi foto bersamanya. Jadi untuk rekan-rekan para peserta webinar boleh dinyalakan kameranya. Sudah nyala semuanya kameranya? Sudah nyala ya? Ya, admin boleh dibantu untuk memberikan aba-aba untuk foto bersamanya? Oke, ini saya akan screenshot. Terima kasih buat semua tamu, ada 135 orang saat ini. Saya akan screenshot per screen ya. Ditahan, bentar lagi, ditahan. Karena ini cukup banyak, kita sampai ada 6 page di sini. Dan ini masih bertahan sampai detik-detik terakhir. Oke, luar biasa. Ini masih pada semangat ya menunggu waktu buka puasa nih buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa nih. Dan ini juga ada dari Pak Nio Pangsu, terima kasih untuk sharingnya, Pak Ali, Pak Yudi, dan juga Pak Alan, dan juga terima kasih untuk tim At-In, katanya stay safe and healthy. Dan itu dia tadi Bapak Ibu, kita semua sudah menyaksikan 3 presentasi dari Bapak Ali dari At-In dan juga Bapak Yudi dari Suzuki Finance Indonesia, dan yang terakhir dari Bapak Alan dari CSL Finance. Dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah join di webinar hari ini. Saya Septiandra Jayanti, mewakili Adi Cipta Inovasi Teknologi undur diri, dan selamat mempersiapkan berbuka puasa untuk rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.